Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di channel Pelangkon FA dengan saya Fajaroni Batiar ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi yaitu card view. Jadi ini card view materi terakhir ya, materi card view keempat. Dan kalau kita kemarin sudah membuat card view seperti ini ya, jadi untuk datanya ini di load bersamaan, semua datanya di load barengan di sini. Dan uh, kali ini kita akan membuat datanya ini di load per berapa. Jadi ketika di scroll sudah mentok, dia baru load berapa data lagi, scroll sudah mentok, dia load beberapa data lagi, dan seperti itu dan seterusnya. Oke, mungkin ini ya, kalau kita load bareng kayak gini itu kan aplikasi jadi berat gitu. Misalkan datanya 1000 gitu kan pasti berat ya. Nah, di Android pun juga sepertinya nggak ada aplikasi yang seperti itu. Makanya ini saya buatkan materi untuk load data per berapa data gitu. Oke, mungkin langsung saja kita eksekusi ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya source code ini, saya sarankan untuk melihat materi sebelumnya dan mengikuti materi sebelumnya ya. Sebelum ini di materi card view 1 sampai 3 baru lanjut ke materi card view keempat ini. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke code ya. Nah, oke. Di sini kita buat prosedur baru. Prosedur ini fn data, ini count misalkan di sini integer strl plus shift plus check. Jadi ini untuk load datanya berapa gitu. Kita buat prosedurnya. Nah, setelah itu nah ini ya, ini kita pindah ini kita pindah aja di sini ya, pindah di sini, kemudian ini kita hapus dulu, kemudian oke ini oke sudah. Nah, ini kita pindah ya, ini kita pindah, kita taruh di sini. Oke, kemudian kita buat data yang di load pertama berapa gitu. Jadi kalau tiap HP itu kan untuk height-nya ini kan berbeda-beda. Jadi usahakan dia load datanya lebih lebih tinggi daripada panjang HP-nya gitu ya. Jadi kalau ini kan bisa 1, 2, 3, 3 kali 2 berarti 6 data gitu. Nah, di sini kita bisa hitung. Jadi effort sini round, ini lb product dot height. Nah, ini kita bisa dibagi low cut dot height ini plus 12. Nah, plus 12 ini itu 12 ini itu dia diambil dari sini ya. Dia ini kan ditambah 12. Lokat plus 12 lb list box item height-nya. Jadi kayak gitu, ini bisa kita tutup di sini kayak gini. Terus ini bisa dikali 2. Kali 2 karena kolomnya ada 2 ya. Ini di sini ada kolom 2, di sini untuk pengaturan. Ini kolomnya 2.
kemudian tambah 4 misalkan kayak gitu. Oh, ini harusnya di dalam sini. Nah, oke. Gitu ya. Kemudian di sini fn fill data float. Oke, ini sudah. Nah, kemudian masuk ke fn fill data ini. Nah, di fn fill data ini, sebelum masuk sini kita buat dulu prosedur untuk LB product ini ya. Di event on view port position change ini. Nah, ini kita tutup dulu saja. Ini kita tutup dulu, kita isikan di sini dulu. Oke, nah kita buat for event. Oke, nah ini position change event. Nah, oh sorry, ini titik 2 bukan titik 2 sama dengan. Dan kemudian di sini var temp record sama temp total record. Ini integer. Nah, ini temp record ini itu buat temp record ini itu buat menampung record sampai record keberapa sekarang. Nah, kalau temp total record ini itu dia menampung sampai ke berapa data itu di load gitu ya. Sampai ke record berapa data itu di load. Nah, oke. Setelah itu di bawahnya sini kita buat atau kita masukkan kode ya. If lbproduct.item.count lebih besar atau sama dengan qdata.recordCount, then exit. Jadi ketika data yang ada di dalam list box LB product ini itu lebih besar atau sama dengan total data yang ada di mem table, itu dia tidak akan melakukan proses di bawahnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi kode temp record titik 2 sama dengan key data rec number minus 1. Nah, oke. Setelah itu di sini, nah ini kita ganti nih. Ini kita ganti fcount minus 1. Fcount ini dia mau berapa data yang mau di load di dalam prosedur ini gitu ya. Dan setelah itu di sini di bawah next ini ya. Jadi kita buat validasi di sini key data record count sama dengan key data record number. Nah, ini break. Jadi dia sudah stop ketika total data sama dengan record datanya terakhir nih, kayak gitu. Oke, setelah itu ini LB product. Nah, di bawah sini di bawah sini temp total record ini key data dot record number minus 1. Nah, ini nanti temp total record sama temp record ini untuk keperluan looping ya. Jadi di sini kita pakai try finally kayak gitu. Nah, oke. Oh ya, nah di sini ini event itu kita buat event LB product on viewport check. Jadi event di LB product ini disimpan dulu, ditampung di event. Kemudian sini LB product dot on viewport check ini itu kita kosongkan.
Jadi kenapa kita kosongkan itu? Karena ketika load data itu ini kita scroll ke bawah gitu misalkan, dia kan pasti load data selanjutnya. Nah, maka event ini kita set nil biar dia nggak numpuk-numpuk prosesnya kayak gitu ya. Nah, baru di sini lb product dot on viewport ini add event kayak gitu. Sorry, ini di atas ini ya. Oke. Ini bukan di dalam try tapi di atas try ya. Oke, kayak gitu ya. Terus ini sudah. Nah, baru kita masukkan di sini paralel for-nya. Nah, ini bisa pakai record, dan total record, prosedur ULN. Dan di sini integer. Kayak gitu. Di dalam sini kita masukkan prosedur fn set image. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di dalam sini ini, nah kita masukkan kode berikutnya. If round ini lb product dot viewport dot y terus 0,499, jadi dibulatkan ke atas ya ini ya, lebih dari sama dengan ini lb product dot content bound dot size y minus lb product height. Jadi ini lb product content bound dot size dot cy ini itu buat ngambil value panjang ini scrollnya nih berapa gitu. Kemudian dikurangi lb product height. Jadi dikurangi panjang si lb product height ini. Jadi ketika posisi viewport ini lebih besar atau sama dengan panjang dari scroll box-nya dikurangi lb product height, dan we can di sini kita buat validasi baru, ini lb product dot item dot count lebih dari sama dengan key data dot record count exit. Ini ya tadi ya, validasinya sama seperti yang di atas tadi. Nah, kalau tidak, baru kita load datanya di sini. Ini kita bisa pakai tasking di sini ya. Oke. Nah, di sini fn fill data. Mau load berapa data nih? Misalkan 4 kayak gitu. Nah, bisa. Jadi ini kita running. Oke. Nah, ini kan cuma 6 nih. Nah, dia kan, nih, loadnya kan baru ketika dia di scroll ke bawah gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara buatnya. Jadi biar nggak berat banget gitu loh. Maksudnya nggak langsung di load sekali proses kayak gitu kan, nggak gimana gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, cukup simple ya untuk kodenya, kode untuk nambahin ininya buat load data per berapanya. Nah, ini bisa kita coba di Android ya. Sebentar saya cari. Ini saya install Visual dulu. Oke, mana. Oke. Connecting. Nah, oke, bisa. Oke, ini kita pindah ke Android. Kita refresh ya. Nah, ini muncul nih. Kita coba running di sini.
Wih. Oke. Nah, bisa kita load datanya. Nah, ini ya. Di load data. Nah, gitu ya. Bisa ya. Ini itu problemnya di sebentar. Nah, jadi untuk fill data ini sebenarnya bisa kita kosongkan ya di sini. Nah, tadi ini kita bisa kosongkan. Ini bisa dimasukkan di sini. Nah, ini varload ini bisa kita taruh di atas. Nah, kayak gitu. Jadi ketika dia load data dari server atau dari URL, ini ya, load data dari URL, baru dia setelah selesai itu baru dia di load di sini. Kayak gitu. Oke, ini bisa kita tutup dulu. Kita compile ulang. Oke, kita load. Nah, bisa ya. Ini kayak gini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup simple dan nggak langsung di load, nggak harus menunggu lama. Ini gini. Ini nggak mau kelet ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Ini dia beda nih karena di sini harusnya kita buat key data.parse di sini kita tambahkan kayak gitu. Makanya ini harusnya kan data terakhir nih. Data awal kan ini ya. Nah, di sini harusnya kita tambahkan kayak gitu ya. Makanya dia nggak mau kelet nih. Acak datanya karena ini kan dia ngeload ini kan mana ya, di sini ya, fill data ini kan recordnya udah sampai ke berapa, kemudian dia di refresh lagi, dan di sini belum di set, ini belum kita set first, jadi belum kita balikan ke data pertama kayak gitu. Jadi masih recordnya masih berada di record sebelumnya kayak gitu ya. Jadi perlu ditambahkan key data dan first kayak gitu. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman untuk materi kali ini. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian masih ada kurang. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Mungkin bagi teman-teman yang mau request materi bisa cek atau klik isi formulir Google Form di link saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa isi di situ, nanti akan saya pertimbangkan buatkan materinya. Dan oke, mungkin seperti itu aja. Untuk materi selanjutnya mungkin ya nanti akan saya carilah
cari-cari materi atau saya cari dari request teman-teman. Mungkin ya kayak gitu ya. Itu aja, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir, dan ya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.